Karena gini, badan kita ini bukan cuman berdiri dari satu pondasi, bukan. Maksudnya ada fisiknya, ada mentalnya, ada perasaannya. Itu semua bergabung kan. Jadi manusia gitu. Badan kita kelihatan sehat, kalau mental kita sakit, ya tidak bisa sehat juga gitu. Tidak bisa dikatakan sehat. Hai teman-teman The Consulting Lovers, ketemu lagi dengan saya Siddhartha. Kali ini kita akan di acara The Ngobis ya guys. Buat teman-teman yang pengen dengerin sukses story gitu ya, kisah-kisah menarik daripada narsum ya, dan nggak hanya ngomongin soal suksesnya saja, tapi juga ngomongin soal jatuh bangunnya. Ini yang penting buat teman-teman juga pelajarin gimana sih caranya biar kalian buat bisnis nggak hanya tahu enaknya saja, tapi juga harus tahu enggak enaknya ya. So, hari ini kita akan ngobrol dengan Dr. Sung guys. Jadi ini salah satu anak muda yang luar biasa ya. Jadi beliau adalah seorang dokter, tapi ini bukan dokter yang dokter-dokteran guys ya, tapi dokter yang luar biasa ya. Dan beliau juga sering mengajarkan edukasi ya di bidang ini ya, kesehatan ya. Dan beliau punya channel namanya SB30 Health ya, salah satu channel kesehatan yang followernya sampai 2 juta lebih kalau nggak salah ya. Keren ya, ini dokternya sudah sangat terkenal, dan hari ini kan belajar bagaimana sih kisahnya Dr. Sung ini bisa sukses sekarang, dan bahkan kalau topiknya hari ini ngobrolin soal nasi bungkus gitu ya. Nah, ini juga mau produktif kok makan nasi bungkus. Ini juga kemarin ada yang sempat nanyain di ini kita ya, di apa namanya, di komen gitu ya. Katanya menghina. Jadi anyway, ini nggak ada bermaksud untuk menghina, bahkan saya pun masih makan nasi bungkus, bahkan teman-teman juga banyak yang masih makan nasi bungkus. Jadi bukan maksud untuk menghina siapapun ya guys, tapi kita hari ini mau sharing apa sih maksud daripada yang disampaikan oleh Dr. Sung ya. Oh, Dr. Sung sudah join ternyata ya. Dr. Sung sudah join. Oke, tanpa berlama-lama guys, saya akan undang Dr. Sung ya. Semoga hari ini acaranya lancar, tidak ada, dan bisa tersampaikan semua dengan luar biasa ya. Hai Dr. Sung. Halo Pak Deddy. Waduh, ini Dr. Sung hari ini kok kayak apa namanya, opa-opa Korea ini ya. Sudah mirip ini masuk ke ini apa namanya, Netflix ini ya. Sudah bisa masuk Netflix ya. Iya, sudah bisa masuk Netflix ini opa Sung ini namanya. Oke, Dr. Sung lagi di rumah ini kondisinya? Lagi di rumah, lagi santai nih. Waduh, mantap ini dokter, ini pas senangnya baca ini dok ya, kelihatannya ya. Di bukunya itu banyak buku-buku bacaan, keren-keren. Ini tandanya orang pandai guys ya. Kalau misalnya banyak bukunya, berarti senang baca ini. Sedikit bukunya, di situ aja. Luar biasa dok, luar biasa. Kalau saya belakangnya cuma tembok dok, nggak ada bukunya. Oke, gimana nih dok kabarnya dok, di corona ini Omikron semakin ini ya kok ya, semakin naik ya kondisinya ya. Ini ada isu apa nih dok kalau boleh tahu di dunia kedokteran dok? Dengar-dengar sih begitu sih. Aku dengar di radio, di berita naik, cuman gejalanya lebih ringan sih katanya ya. Iya. Bukan yang menangani kasus COVID ya. Jadi untuk apa ya? Untuk informasinya pun saya tetap dari berita, dari internet mungkin ya. Yes. Memang kondisinya ini ya dok ya, apa namanya, cukup ini ya dok ya. Kalau dilihat Omikron ini cukup persebarannya cukup cepat ya dok ya. Tapi mungkin tidak terlalu ganas itu kali ya kelihatannya ya. Sepertinya begitu, karena perbandingan antara kasus yang terpapar sama yang angka letal atau kematiannya kan jauh. Yang ini gitu. Oke. Moga-moga tahun ini terakhir corona ada di Indonesia ya dok ya, karena sudah ulang tahun kedua. jangan sampai ulang tahun ketiga dok, nanti umurnya anak saya dok. Pusing nih. Siap. Oke, dokter, ini kita kan kalau di acara The Ngobis ini kan teman-teman biasanya audiens ini kan senang sekali dok ya, jadi dengerin ceritanya daripada narasumber. Jadi mereka pengen ngulik-ngulik nih gitu ya, teman-teman juga yang hari ini join ya teman-teman, ini boleh ya ngulik-ngulik Dr. Sung. Jadi kita hari ini pengen dok ngulik-ngulik kisahnya dari dokter ya,
Gimana sih seorang dokter Sung? Gimana sih seorang dokter Sung ini bisa sampai gitu ya? Seperti sekarang buat channel YouTube yang termasuk luar biasa beken ya dok ya, 2 juta orang, 2.300.000 orang ya untuk subscribernya gitu ya, dan masih aktif. Wah, ini di tengah-tengah prakteknya dokter sebagai ini ya dok ya, sekarang lebih ke arah akupuntur ya dok ya, lebih ke arah akupuntur ya. Sampai sekarang, nah itu kepingin tahu nih dok, kalau boleh diceritain gimana sih kisahnya dokter kok sampai bisa seperti sekarang dok? Boleh nggak dok diceritain dok? Kisahnya boleh saya sharing ya. Kan kebanyakan siap. yang di sini bisnis. Nah, saya nggak salah undang. Nggak dok, nggak. Bener. Okay. Untuk start dulu YouTube tahun 2017 okay. September kalau nggak salah ya, 2017 September. Itu belum corona. Waktu itu kan kita jalan-jalan nih, jadi sama teman-teman jalan, ya biasalah jalan-jalan di mall kalau lagi nganggur. Kita lihat nih, jalan-jalan di mall, mau jalan sendiri atau jalan sama keluarganya atau sama pasangannya, matanya di mana kira-kira? Makannya di makannya dok ya? Matanya di depan dok? Lihat HP. Oh, matanya di sini, ya, matanya di handphone, ya. Oke. Beda ya dengan generasi kita dulu, waktu kita belajar, itu kan carinya di perpustakaan. Benar. Kita tua ini. Nggak apa-apa dok, pasti mukanya masih muda. Ya. Jadi kalau zaman sekarang kan mereka cari informasi di HP, di media sosial, handphone, benar. di Google, YouTube. Nah, dan pada saat itu juga banyak orang yang tanya-tanya nih ke saya pribadi. Biasa kan kalau praktek minta nomor HP dokternya, jadi ditanya-tanya nih. Jadi banyak pertanyaan yang sama, saya harus balas dengan jawaban yang sama. Lama-lama ini jempol lumayan kalau ngetik. Yes. Terus muncul ide dari teman, ya apa kalau dokter Sung ngomong sekali bisa didengarin banyak orang. Ngomong sekali bisa didengarin banyak orang. Akhirnya ya dibuatlah dari YouTube. Nah, video pertama saya 2017 itu pertama kali bikin satu video berulang kali karena tidak terbiasa dengan kamera. Oke. Biasanya kan itu pertama kali ya dok ya? Itu AC, suhu paling rendah tapi saya keringetan. Itu namanya bukan demam panggung dok, itu namanya demam kamera itu. Demam kamera. Kamera di ruangan kita aja, ada kursi, ada meja, saya pulpen sama kertas ya. Jadi kalau Anda yang ikut video saya dari awal, saya masih tulis di kertas, belum kepikiran beli note. Apa yang ada dulu? Kamera pakai background hitam, kain hitam doang. Maka cahaya dari jendela itu nggak masuk, jadi kita tutup jendela pakai kain hitam, dijepit. Ini bongkar dapur ini. Nggak apa-apa dok, awal-awal biarin aja. Ya udah, oke. Mulai rekaman. Jadi waktu rekaman kan ada timnya tuh. Mata saya susah sekali untuk lihat kameranya. Jadi ada yang lewat gini. Terus videografer saya itu nunjuk-nunjuk, lihat sini gitu. Lihat kamera nih gitu. Makanya waktu awal video ada yang komen, Dokter Sung lihat kemana gitu. Udah. Yes. Namanya juga masih awal. Nah, ya udahlah, cuma sekedar bagi edukasi gitu. Mungkin pertama kali juga style bicara saya tidak seperti ini, agak lambat, agak baru. Terus ada yang komen, Dokter Sung kalau bicara kok kayak dosen gitu. Oh, ada yang salah nih. Terus mulai lihat YouTube-nya orang-orang lain yang anak-anak muda tuh. Bicaranya lebih cepat nih. Nah, yaudah, saya belajar lebih cepat, lebih ini. Ya, mulai banyak suka, terus mulai naik subscribernya sampai sekarang gitu. Oke.
Oke, jadi pertama kali memulai YouTube tuh karena pengen bantuin orang gitu ya, Dok ya. Maksudnya timbang Oh, buatin dari WA atau dari apa, mungkin zaman dulu sudah ada WA 2017 ya, Dok ya. tidak ada Tapi WA. Jadi awalnya itu kan bal untuk smartphone kan itu kita mulai dari SMS, ya. Pertama bukan yes. smartphone ya, HP biasa Ah, SMS. ah. Terus naik ada BlackBerry waktu itu. BlackBerry Messenger, benar, BBM. Ah. Ya. Kalau mau ngechat P dulu ting gitu ya. Ah. Dari Terus Nokia habis itu sampai BB ya. Terus mulai ada smartphone, nah itu WA mulai ada ya. Jadi awalnya ngechat WA gitu. Tapi lama-lama kok pertanyaannya sama kurang lebih, ya udahlah. Kalau di YouTube kan enak. Saya sudah bahas tuh di YouTube. Bukan aja. Oke. Jadi awalnya karena mau balasin WA susah, better dibuatin satu video yang bisa di-sharing ke banyak orang ya, Dok ya. Nah, kan tangan cuma dua nih. Agak susah nih. Iya. Waktunya juga kan terbatas. Kalau balasin semua tidak jadi kerja, tidak jadi ngurus yang lain gitu. Benar. Bantu sih sebenarnya. Oke. Nah, Dok, waktu awal-awal gitu apa, Dok, yang dirasakan, Dok? Maksudnya kan waktu pertama kali membuat itu kan nggak mungkin ya, Dok, langsung subscribernya banyak gitu ya. Mungkin juga dokter ngeliat kan kalau biasanya orang di YouTube kan ngejar juga ada apa namanya mungkin endorse atau AdSense, tapi kan di awal-awal kan nggak segampang itu ya, Dok ya. Bahkan mungkin yang komen mungkin banyak yang jelek gitu mungkin daripada yang baik gitu. Atau gimana, Dok? Apa yang dirasakan, Dok, waktu di awal-awal, Dok? Yang dirasakan pertama kali, yaitu tadi waktu rekamannya agak sulit. Terus susah fokus lihat kameranya itu tadi ya. Kalau untuk perasaan kok subscriber nggak nambah atau apa itu nggak saya pikirin sih, karena memang nggak tujuannya penghasilan dari YouTube nggak. Memang penghasilan utama saya ya kerjaan utama sebagai dokter. YouTube cuma itu buat orang-orang dari apa ya, dari seluruh Indonesia itu bisa tahu ini loh ada. Oke, nice. Ada yang membahas edukasi tentang kesehatan. Kan pada zaman itu kan banyak. Tapi kalau dalam bentuk tulisan, dalam bentuk web itu kan udah lumayan. Tapi dalam bentuk video kan masih jarang waktu itu. Oke. Biar subscriber ya udah bikin konten ya dimasukin aja. Ada yang suka, nggak suka ya urusan mereka gitu. Saya kan lihatnya bagi doang gitu. Oke. Jadi nggak pernah kepikiran ya, Dok ya. Ini saya pengen ngulik aja sih, Dok, kan nggak tahu ya fenomenanya orang-orang buat YouTube seperti apa. Tapi kalau misalnya, Dok, berarti kan hanya giving aja nih ceritanya ya, buat kasih orang. Ada komen negatif dibiarin gitu ya, gitu ya, Dok ya. Yep. Nice. Jarang baca komen. Karena kan sibuk. Iya. Tim. Silakan baca komennya kalau menurut tim ada yang bagus. Kadang saya baca, yes. Kita tolong tim kalau ada pertanyaan yang bagus ambil dong, saya bikinkan konten. Oke. Jadi yang disuruh baca timnya dokter ya malahan ya. Oke. Ini nice ya, karena kalau baca sendiri juga kadang-kadang bisa baper ya, Dok ya. Gimana? Kalau baca sendiri kadang-kadang bisa baper tuh kalau komennya negatif tuh. Mungkin ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Oke. Juga yang tidak suka, itu wajar lah. Oke. Nah, Dok, berarti selama membuat YouTube 4 tahun itu kan berarti cukup lama ya, Dok? 2017, 18, 19, 20, 21 ya, 4 tahun ya, Dok ya? 4 tahun lebih lah ya? Ya, 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih ya. Nah, itu apa, Dok? Yang apa namanya istilahnya dokter membuat secara konsisten itu apa, Dok? Maksudnya yang dilakukan atau apa yang dikorbankan gitu ya, atau apa yang diperjuangkan gitu ya ketika dokter membuat YouTube sampai segitu lamanya, Dok? Kalau yang diperjuangkan atau yang dikorbankan tentu saja waktu yang pertama. Tapi tidak terlalu banyak karena kan saya ada tim untuk editing, ada tim untuk kamera ya. Jadi korban waktu
sama ya belajar lagi apa yang mau diomongkan. Walaupun ada kan, kadang kita lupa kalau kita konsepkan kan, bisa buyar kemana nanti. Jadi dikonsepkan dulu, mau bahas ini, ya udah kita bahas ini. Sama lihat, kita jelaskan, itu ada satu orang di depan, jadi ada beberapa gitu. Jadi backgroundnya bukan background dokter, bukan background tenaga medis, jadi tidak ada background nakes lah, bukan tenaga kesehatan. Mereka ngerti nggak apa yang saya omongin? Mereka tidak mengerti yang saya omongkan, saya gagal loh, bikin ulang. Artinya, bikin ulang dok berarti? Bikin ulang. Bikin ulang dari awal berarti ya? Kalau udah mereka nggak ngerti, bikin ulang gitu ya? Iya, jadi kan di script dulu tuh. Oke. Kalau mereka tidak mengerti, bahasanya ketinggian, ya udah, saya bikin ulang. Karena percuma dong kita sampaikan, tapi kan tujuannya memang untuk orang-orang awam, bukan untuk medis, bukan tenaga medis yang kita targetkan kan gitu. Oke. Jadi kalau sampai mereka nggak ngerti, dokter harus bikin ulang ya supaya mereka paham gitu ya. Iya. Ya. Keren. Adalah mengkomunikasikan bahasa yang istilahnya bahasa. Kalau kita dulu waktu pertama kali belajar ya, bahasa yang lain, apa hatinya nih? Nah, yang paling sulit adalah kan bahasa yang susah ini ke bahasa yang sederhana. Yes, agree. Itu yang karena bahasanya dokter, bahasanya banyak bahasa Latin ya dok, soalnya ya. Ya. Pak Deddy kan bergerak di bidang pajak, jelasin ke orang ini gimana kan gitu. Tapi rasanya lebih gampang loh dok, kalau pajak ngejelasin ke orang awam daripada ngomong ke dokteran ini kan. Kalau ada yang bahasanya apa kayak gitu ya. Aduh, inget-inget. Gimana dok? Bagaimana caranya supaya bayar pajaknya murah? Pak, itu bisa dok, bisa. Bisa itu dibahas. Kalau itu mah lebih simpel sih gitu bahasnya. Nggak tahu ya, mungkin karena saya kebiasaan ya di dunia perpajakan ya. Kalau ngomong dokter kan saya mungkin nggak terlalu. Ya dulu pernah cita-cita jadi dokter sih dok, dulu gitu ya. Saya dulu waktu kecil lah, SMP, SMA itu biologi saya bagus dok. Tapi saya kalahnya di matematika, fisika saya kalah udah. Kimia masih bagus gitu ya, biologi, kimia masih bagus. Begitu kena fisika sama matematika, amsyong udah gak bisa. Mau jadi dokter udah nggak lulus tes saya. Akhirnya nyasar ke dokternya perusahaan aja. Iya. Nah, berarti dokter Sung sekarang kegiatan sehari-harinya ngapain dok? Selain praktek, maksudnya dokter kalau boleh jelaskan biar teman-teman mungkin yang belum tahu secara detail dokter Sung bisa tahu nih dokter sekarang apa yang disibukin, lebih spesialis kemana, lagi bantu apa mungkin dok, kalau biar teman-teman lebih banyak tahu nih dok. Untuk tahun ini sebenarnya kurang lebih hampir sama ya. Jadi ya praktek, kemudian di sela kosong ya olahraga, bikin konten, terus rekaman. Apa lagi ya? Nonton Netflix. Netflix juga harus ya dok ya, supaya nggak stres ya. Kurang lah ya. Terus, ya. Ya kurang lebih seperti itulah, seperti pada orang normal pada umumnya kok. Oke. Nah dok, saya penasaran nih dok. Mungkin juga kalau teman-teman ini kan mungkin ada yang mau tanya juga gitu ya, mungkin ya mewakili teman-teman juga ya kan. Dokter sekarang ini spesialisnya malah ke arah pengobatan alternatif ya dok ya. Kalau saya ini ya, bukan alternatif ya, tapi kalau biasanya dokter kan ada dokter bedah gitu ya, dokter saraf ini kan dokter kan lebih ke arah tusuk jarum gitu ya, apa ya, akupuntur gitu ya dok ya. Itu kenapa dok kok bisa milih, maksudnya profesi atau memilih spesialis yang seperti itu dok? Apa pertimbangannya? Ini biar tahu teman-teman juga. Ini tiap pasien datang ke saya pasti nanya, loh dok, kok ngambil akupuntur dok? Nah, iya. Ini karena menarik nih dok, menarik. Okay. Jadi background saya dokter, ya, kedokteran barat ya, medis. Terus tertarik akupunturnya karena saya sendiri sih sebenarnya. Jadi dari kecil asma, ada alergi. Oke. Kemudian sampai kuliah juga kan harus, kalau kita alergi kan harus obat. Yes. Nah, karena kita dokter, kita tahu nih
aduh kalau minum obat ini terus efek sampingnya ini. Jadi minum obat Oke. tuh beda dengan orang yang tidak tahu. Beda loh. Kalau tidak tahu, Hmm. obat yang paling keras cari obat yang paling manjur kan. Yes, yes. Kita tahu, jadi background dokter atau farmasi karena mereka tahu obat semakin manjur obatnya, semakin keras juga efek sampingnya. Biasanya seperti itu, biasanya. Oke. Nah, Oke. cari nih belajar yang lain apa gitu. Belajar tentang pencernaan. Kenapa sih kok imunitas? Jadi kan asma itu kan reaksi yang berlebihan. Alergi kan berhubungan sama imunitas, berhubungan sama apa. Nah, salah satunya waktu kan saya suka belajar kemana-mana. Ada ketemu satu orang, dia waktu itu dari luar negeri. Apa ya? Untuk program slimming deh intinya. Aku dulu tertarik. Oke. Dia sarankan saya coba belajar akupuntur katanya gitu. Oh. Nah, akhirnya cari akupuntur gitu gimana. Akhirnya belajar, saya cobakan ke diri sendiri. Bekerja dengan baik. Oh. Tapi bukan cuma akupuntur saja, dikombinasikan. So, Yes. karena gini, badan kita ini bukan cuman berdiri dari satu pondasi, bukan. Maksudnya ada fisiknya, ada mentalnya, ada perasaannya. Itu semua bergabung kan, jadi manusia. Gitu. Badan kita kelihatan sehat, kalau mental kita sakit, ya tidak bisa sehat juga gitu, tidak bisa dikatakan sehat. Nah, perasaan, emosi. Nah, dari situ saya banyak belajar dari sejak itu. Jadi dulu pandangan saya ilmu kesehatan hanya di dokter gitu. Nah, mulai itu terbuka belajar yang lainnya gitu. Cuman basic kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi pada dasarnya memang kalau dokter ini kan ngomongnya akupuntur ini karena ada background dari dirinya sendiri ya dok ya. Iya. Jadi memang dulu pernah sakit, dicoba pakai akupuntur malah bisa langsung sembuh ya dok ya. Bukan langsung sembuh, enggak gitu, bukan. Maksudnya bisa lebih membaik lah, lebih membaik gitu ya. Ya, jadi bukan cuma akupuntur, satunya akupuntur. Jadi salah satunya akupuntur. Makanya saya tidak bisa menjawab kalau orang tanya, dok obat yang bagus untuk sakit kepala apa? Saya nggak bisa langsung jawab. Kenapa? Penyebabnya macam-macam, banyak yang harus diperbaiki. Bukan cuma kalau cuma cari obat itu gampang, tinggal beli ke apotek gampang. Oke. Obat muncul lagi kan sakit kepalanya. Banyak nggak yang seperti itu? Ya ini yang nonton nih. Banyak dok. Kan macam-macam. Benar. Gitu. Nah, itu video awal saya kok. Penyebab sakit kepala itu apa, itu di video awal. Oke. Nice. Jadi bisa karena memang sakit, bisa karena mental juga pengaruh ya dok ya? Atau mungkin malah karena saraf gitu mungkin juga ya pengaruh? Bisa karena kurang gizi, karena makanannya kurang. Kurang hemoglobinnya rendah, bisa sakit kepala, bisa pusing. Terus banyak. Oke, wah kelihatannya besok saya harus bawa istri saya ke tempatnya dokter nih dok. Karena sering sakit kepala nih dok. Padahal nggak kenapa-kenapa nih ya. Ya. Berarti bisa juga karena kurang gizi ya dok ya, atau apapun gitu ya, harus dicek gitu ya. Macam-macam ya. Atau tekanan darahnya lagi tinggi juga bisa, kayak gitu. Oh itu juga pengaruh juga ya. Oke. Itu pertanyaan yang gampang, tapi jawabnya agak susah, apalagi kalau cuman berdasarkan ketik gitu loh. Benar. Kalau gampangnya mah dikasih obat gitu selesai dok ya. Saya bisa jelaskan gitu. Benar. Nice. Oke. Nah dok, ini cukup sangat menarik ya dok ya. Maksudnya dokter kan ngomong tadi deh ya, ternyata sakit itu belum tentu karena benar-benar sakit ya, tapi bisa karena stres mungkin ya, atau pola makan gitu ya, atau apapun ya. Ini menarik sekali dok kalau kita tadi sambungkan dengan judul kita hari ini gitu ya, bahwa mau produktif kok makan nasi bungkus nih. Ini salah satu judul yang menurut saya fenomenal ini ya. Judulnya dari dokter ini cukup mengundang pertanyaan, karena kemarin waktu kita posting di Instagram gitu ya, di feed ada yang tanya, ini kok ngomong nasi bungkus, nyindir ya gitu katanya. Saya makan nasi bungkus gitu. Ini gimana nih dok ceritanya dok? Oke. Itu sebenarnya judul dari tim. Oke. Jujur-jujuran ya kita buka ya.
Oke, Di sos- Dok. Oke. Kalau kurang kontroversi atau kalau datar-datar saja, yang komen tidak ada, yang mau lihat juga tidak ada. Yes. Agree. Termasuk minit atau apa Anda. Hmm. Kembali ke topiknya tadi, sebenarnya yang bermasalah bukan nasi bungkusnya, atau mungkin ada yang ngomong saya nggak makan nasi bungkus, saya makan nasi kotak. Sama aja gitu, Dok ya. Ini kan berkaitan dengan makanan. Jadi yang saya mau bahas sebenarnya makanan. Entah mau dibungkus kertas, mau dikasih masuk di kotak, entah apapun lah. Ya. Apa kotak makan gitu, Dok ya? Nah, jadi makanan itu zaman sekarang banyak yang pokoknya makan gitu. Beda loh dengan zaman waktu saya kecil. Jadi waktu kita beli makanan itu mungkin masih ingat nggak? Kita dulu beli, jadi ada lauknya, pasti ada lalapannya tuh. Benar. Lalapannya itu bisa 50% dari piring kita. Benar ya? Benar, Dok. Benar. Nah, yang waktu saya kecil, misalnya beli ikan bandeng kah, atau ayam bakar kah, atau apa, ada lalapannya, ada timun, ada tomat, ada kemangi, ada kacang panjang ya. Panjang, benar ya? Itu Benar, bisa benar. Tapi sekarang kita kalau beli di warung-warung di mana ada si lalapannya, dikit banget. Sepotong. Yes. Nah, sebenarnya nenek moyang kita udah mengerti itu, harusnya seperti itu. Tapi mungkin customer-nya atau pelanggannya tidak dimakan. Datang lagi ya dibuang lagi, daripada dibuang terus kasih aja hiasan akhirnya. Ya, yang dimakan cuma lauknya aja, nasinya saja sama-sama. Akhirnya zat gizi yang dari sayur-sayurannya hilang. Padahal itu penting. Itu yang mau saya bahas. Oh, oke. Komposisinya, kalau kita bicara makanan, ada zat gizi makro, ada zat gizi mikro. Untuk makronya, itu kan ada proteinnya, ada karbohidratnya, lemak. Ini pelajaran biologi dulu ya waktu kita sekolah. Ya. Kemudian ada zat gizi mikro. Jadi kalau makro itu kan kita hitungnya gram tuh. Nasi. Yes. Gitu. Kalau ada yang imbang sih. Kalau kan nggak ada. Protein, karbohidrat, lemak ya, Dok. Jadi tiga ini yang utama ya. Oke. Itu yang makro. Yes, makro. Oke. Biasanya gram. Kemudian yang kecil, vitamin, itu kan biasanya miligram atau mikrogram. Itu kan makan ukuran kecil. Ada vitamin, ada mineral, kemudian ada satu lagi fitokimia atau fitonutrisi. Nah, itu yang dari buah-buahan, sayuran. Nah, banyak orang Indonesia itu tidak dikonsumsi, biasanya seperti itu. Perhatikan, nasi atau makanan Anda ada enggak sayurannya itu tadi yang saya sebutkan? Sayurnya pun harus, kalau bisa sih bervariasi. Semakin banyak ragamnya itu semakin bagus sebenarnya. Oke. Warna-warni piringnya itu semakin bagus. Gitu. Oke. Jadi orang itu harus makan sayur sama buah ya, Dok. Itu wajib hukumnya ya, Dok ya. Bukan cuma sayur, buah yang lengkap. Tadi kan ada yang makro, ada mikronya. Jadi ada protein, karbohidrat, tadi ada lemak juga gitu ya, ada vitamin, mineral gitu ya. Kalau seandainya nih, Dok, ini karena kan kalau kita lihat sekarang kan kenapa sih tadi misalnya dokter ngomong nasi bungkus gitu ya, mungkin saya analogikan secara ini ya, pandangan saya bahwa nasi bungkus yang seperti apa yang dimaksudnya gitu kan. Maksudnya dokter kan nasi bungkus yang dengan kondisi yang sayurnya dikit gitu ya, atau mungkin tidak memenuhi kriteria gizi gitu ya. Nah, ini kan juga sangat penting gitu, karena kalau sekarang kan dilihat kesehatan ini kan mulai bahasa saya itu kan mulai banyak makanan-makanan yang mungkin secara nutrisi kurang bagus, junk food atau macam-macam gitu ya. Tapi apa sih, Dok, akibat misal saja nih paling gampang, kalau seandainya kita sebagai profesional, kita sebagai pembisnis gitu ya, ataupun sebagai siapapun gitu ya, yang mungkin kita itu kalau makan jarang suka makan sayur karena nggak kebiasaan tuh, Dok, makan sayurnya gitu ya. Apa sih, Dok, yang bisa terjadi ke badan kita kalau kita nggak mengkonsumsi hal seperti itu, Dok, dengan baik gitu kira-kira? Oke. Jangan kira-kira, ya biasanya ya. Oh ya, biasanya. Siap. Jadi
zat-zat yang mikro tadi yang ada dalam sayuran itu Hmm. penting. Jadi ibaratnya kita kasih masuk, kita mau bangun satu rumah nih, butuh bata, butuh semen, butuh kayu untuk fondasinya kan. Tapi kalau tidak bisa kerja enggak? Nggak bisa kerja kalau Iya, tidak iya, nggak bisa kerja. kita Benar. kan si vitamin mineral ini sebagai tukang untuk proses pencernaan di badan kita. Kasarannya seperti itu. Kalau saya bahas detail kan panjang lagi nanti, karena tiap-tiap vitamin Yes. ada fungsinya masing-masing. Hmm. Kurang lebih analoginya kalau batu bata itu protein atau semen itu protein. Nah, si vitamin mineral ini itu sebagai tukangnya. Dia bantu mencerna makanan. Oke. Jadi kalau seandainya kita tidak makan lengkap, vitamin mineralnya tidak masuk, let's say misalnya kita jarang makan sayur tuh misalnya gitu ya, ya otomatis ada something wrong gitu di dalam badan kita tadi ya. Akhirnya akibat fokus kita terganggu, kembung. Siapa di sini habis makan daging? Saya banyak dapat pasien, terutama usia 50-an ke atas, habis makan daging, perutnya kembung. Atau habis makan protein agak banyak, perutnya kembung. Lagi makannya gimana? Ya, cuman makan daging doang, misalnya cuma steak doang gitu, nggak ditambah apa. Mungkin kalau masih muda, pencernaannya masih bagus, masih bisa beradaptasi dengan itu. Tapi ya lanjut, sudah enzim pencernaan sudah menurun. Karena gini, apa yang kita ingat di dalam tubuh kita ini ada, kalau dulu kita belajar kita sebut dengan bakteri baik. Bakteri baik dan bakteri jahat gitu ya. Baik. Itu bakteri baik tumbuh sesuai dengan makanan yang kita kasih makan. Oke. Dia kan juga butuh makan bakterinya. Benar. Sayur-sayuran, makan buah-buahan, bakteri yang tumbuh itu yang suka makan makanan tersebut. Makanya harus beraneka ragam. Jadi bukan cuma nasi sama daging doang, sama ayam doang gitu. Atau nasi sama doang. Bakteri yang tumbuh jadinya cuma itu aja gitu. Nah, perut kita ini itu seperti otak kedua. Dia mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi mood kita. So, jadi kalau orang yang emosinya tidak stabil, kemudian yang kedua moodnya swing apa ya istilahnya ya? Mood swing, moody. Moody. Susah fokus. Kalau diajak ngomong terus melongo gini. Itu ada beberapa yang komen di kolom komen. Wah, ini kayaknya makannya kurang ya. Gitu. Karena kita sudah jelaskan, kita sudah sudah paparkan dengan bagus, sudah ada tulisannya bahkan gambarnya. Di kolom komen masih ditanya sama kadang. Jadi itu akan berpengaruh terhadap makanan yang kita makan sih. Gitu. Jadi orang gagal fokus itu juga karena mungkin makanannya nggak beres ya dok ya? Betul, salah satunya karena pengaruh makanan. Bisa ada faktor lainnya, ada kurang tidur atau kecapean itu iya. Tapi salah satu karena pengaruh makanan. Jadi berarti kalau seandainya ada yang tanya, dok kenapa badan saya gini, nah dicek tidur malam, dibikin list nih, tidur malam jam berapa, makanannya apa saja, ini bikin catatan sendiri. Nanti ketemu tuh. Atau masalahnya apa? Oke. Ini menarik nih dok ya. Berarti kalau misalnya kita ketemu sama teman gitu ya, atau mungkin kan karena teman-teman di The Consulting juga banyak rata-rata pengusaha nih ya dok ya. Mungkin yang teman-teman banyak juga yang pengusaha yang mungkin niatin ada timnya atau bahkan dia sendiri gitu ya, sering gagal fokus padahal tidurnya sudah cukup 7 jam seperti itu. Tapi gagal fokus. Nah ini berarti mungkin salah satunya pola makan juga dilihat ya dok ya. Apa yang mengakibatkan dia sampai gagal fokus gitu ya. Oke. Jadi pola makan penting, kemudian pikiran. Gini, manusia kan tipenya banyak nih. Yes. Ada yang agak cuek, ada yang super cuek, ada yang kejadiannya belum ada sudah dipikirin. Yes. Ya, biasanya tipe-tipe perfeksionis gitu. Nah, itu juga stresnya biasanya lebih tinggi. Oke. Biasanya, itu tapi tidak.
Itu gimana dok? Kalau misalnya kalau ngomong soal makanan ini kan kita tinggal rubah pola makan. Tapi kalau pikiran ini gimana nih dok caranya dok? Kalau kita sering stres gitu, orangnya cukup sering kepikiran, itu kan juga salah satu pengaruh yang sangat besar ya dok terhadap kesehatan ya. Betul. Kalau pikirannya dirubah, memang harus belajar ya, ngolah pikiran. Tapi makanan juga pengaruh ke sana. Jadi ada, kalau saat kita stres itu sangat-sangat membantu. Ada beberapa nutrisi, terutama yang mikro, yang vitamin, yang mineral tadi, itu justru membantu pada saat stres itu cepat pulihnya. Oh, nice. Benar. Nice. Kalau lebih detailnya saya sudah bahas sebenarnya di untuk membership, jadi khusus membership, karena saya bahas lebih dalam. Kalau di video 30 saya bahas kulitnya saja, karena buat semua itu umum. Nah, nanti buat yang tertarik silakan daftar di membershipnya. Oh, nice. Ini dokter berarti ada satu pelatihan gitu dok ya untuk mengerti ini ya dok ya? Ya. Jadi saya nice. Dan jelaskan pada saat kita stres itu apa yang terjadi sih? Kenapa penglihatan kita bisa lebih terang? Otak kita cepat pada saat kondisi kita bilang fight and flight. Pada saat kondisi respon kita, kan otot kita bisa lebih kuat, tapi itu tidak bisa bertahan jangka panjang. Nah, itu saya sudah bahas semua di YouTube membership tersebut. Membership itu ya, wah nice. Ini berarti ini sampai mengerti ya dok ya. Misalnya contoh kayak misalnya kenapa ke orang itu sering demotivasi gitu, misalnya gitu ya. Terus demotivasi itu apa tuh dok? Ada nggak dok? Maksudnya sampai gitu? Kehilangan motivasi atau apa gitu mungkin? Ada juga penyebabnya dari makanan juga ya dok ya, mungkin yang bisa dikonsumsi gitu ya. Bisa jadi ya, tapi itu kan terlalu spesifik. Kalau kita bilang demotivasi, motivasinya hilang. Yes. Mungkin bukan cuma faktor makanan, ada juga yang lain. Ya makanya kalau sudah spesifik seperti ini ya kita harus ngobrol lebih lanjut sih. Nice. Jadi buat teman-teman ini penting ya guys ya. Kenapa hari ini kita undang Dokter Sung ya? Karena saya yakin dan percaya buat teman-teman, kita kalau mau bekerja gitu ya, mungkin kalau kita sekarang usia masih 20 ya, kalau saya ingat saya dulu usia 20, waktu itu Dokter Sung juga ngerasa gitu, dulu usia 20, waktu 18, 19, 20, wah badan kita tuh rasanya seperti apa namanya, baterai energizer gitu ya, itu yang dicas, nggak perlu dicas, jalan terus gitu ya. Pokoknya badannya kuat gitu ya, otot kawat tulang besi katanya, kayak Gatot Kaca gitu guys ya. Biasanya kita tidur jam 3, bangun jam 6, setiap hari pun masih kuat ya. Tapi begitu sudah menginjak 28, 29, 30, 31, 32, 40, 50, ya itu pasti drop ya. Dan so far guys, buat teman-teman sebagai apapun ya, kalian sebagai profesional, sebagai pengusaha, Anda boleh pandai, tapi kalau badan kita nggak support, itu sama aja bohong. Ya, jadi kita misalnya pinter nih gitu ya, tapi badannya kita capean gitu, badan kita gampang ngedrop. Belum jam 6 sore, waktu pulang kerja sudah ngedrop, pengen tidur. Wah, itu amsyong. Kita mau kerja apapun, nggak bisa maksimal. Apalagi habis makan jam 12 siang. Nah, ini pengen tahu nih, dok. Kenapa orang kok habis jam 12 siang makan selalu ngantuk, dok? Ini apa penyebabnya, dok? Ini biar teman-teman juga mungkin biar tahu nih. Kalau pernah dibahas di YouTube-nya Dokter Sung ini. Oke. Kenapa habis makan ngantuk? Masih bahas kayaknya ya. Kalau nggak pernah dibahas, mungkin ini judul yang menarik ini. Oke. Yang pertama, makanan yang kita makan sulit dicerna. Oh, oke. Jadi peredaran darah jadi berusaha untuk mencerna makanan tersebut. Ini juga ada kaitannya. Habis makan sebaiknya jalan atau duduk atau istirahat. Oh. Terus itu berkaitan tadi dengan enzim pencernaan. Jadi habis makan terlalu banyak itu juga bisa. Nah, terutama anak-anak muda, bukan cuma anak muda ya. Kan kasih ditraktir atau makan di tempat all you can eat tidak mau rugi biasanya. Saya pernah. Iya. Kalau bisa masuk terus dok, kalau bisa. Oke. Kita berat. Oke. Nah, pada saat makan nih yang penting nih. Pada saat makan sebaiknya kondisi mood kita lagi bagus, lagi happy lah. Oke.
Pada saat makan ya makan, jangan mikir kerjaan, jangan mikir yang lainnya, nikmati makanan. Makanya ada istilah hiduplah di saat ini. Jangan hidup di saat yang lain, hiduplah di saat ini. Lagi makan, ya makan. Fokus dengan makanannya, dikunyah dengan baik, ditelan, gitu. Jadi jangan cepat-cepat, pengen nanti jalan, kita mau makan loh, bukan mau balapan, kan gitu. Nah, pada saat ada sistem saraf kita yang akan bekerja nanti, itu sistem saraf parasimpatis. Jadi dia otomatis gitu bekerjanya. Nah, pada saat stres, sistem saraf ini nonaktif. Makanya kalau sering dengar, mungkin kliennya Pak Deddy itu kan sudah usia, banyak lah yang di usia 40 ke atas. Ada juga dok, ada juga. Tarung bisnis mungkin, jadi kalau makan perlu apa gitu, nggak lama lambung naik. Benar. Ya itu salah satu penyebabnya. Oke. Jadi pengaruhnya karena itu juga ya dok ya, karena mungkin karena stres atau makannya juga sambil stres atau makannya sambil kerja gitu ya dok ya. Akhirnya sarafnya nggak ada otomatisnya gitu ya. Oke. Sistem pencernaan kita bekerja secara otomatis. Perintah, lambung kita gerak, usus kita gerak. Kita kan nggak bisa merintah. Kalau ini kan kita bisa perintah. Benar. Bisa kita perintah. Tapi sistem di pencernaan nggak bisa diperintah. Benar. Dia bisa, kalau kita lagi tegang, kita lagi stres. Gini deh, contoh. Lagi pertandingan sepak bola. Ada nggak yang lagi pertandingan sepak bola tiba-tiba ngiler pengen makan gitu? Nggak, jarang. Karena nggak pernah. Hanya di off-kan. Jadi fokusnya beda. Nah, pada saat kerja, pada saat makan ya jangan kerja gitu. Itu yang kita dituntut untuk mikir berat gitu. Sebaiknya disingkirkan dulu deh. Makan ya makan dulu lah. Buat para yang punya banyak karyawan, kasih waktu karyawannya makan dulu. Yes. Yang nonton ini karyawan-karyawan, ya setuju dok gitu ya. Iya, masuk akal juga sih ya, karena beneran sih dok, saya kepikiran juga ya, kalau kita misalnya, kan kebetulan saya lagi jalanin juga programnya autopagi dok, jadi yang puasa sekian jam itu, terus baru makan, jam makannya sekian jam gitu ya. Nah itu kalau pas lagi kerja gitu, apalagi yang fokus gitu, rasanya nggak ikut makan dok, nggak lapar. Tapi kalau pas nggak ada kerjaan, nah itu rasanya kok kepingin nyemil terus gitu. Gitu ya dok emang ya. Karena memang sarafnya kita terbentuk karena kalau lagi tegang nggak keingetan untuk makan memangnya ya. Jadi berlawanan. Sistem saraf pada saat kita tegang dan untuk mencerna makanan itu berlawanan. Pilih salah satu. Oke. Jadi memang ini penting ya teman-teman. Ini kelihatan topik yang mungkin kalau teman-teman nggak mau pelajarin itu nggak pelajarin itu nggak ngerti nih ya, ternyata ada nih. Kita harus pengaruh juga dengan saraf gitu ya. Jadi jangan sampai kita kalau kerja gitu ya, apalagi kalau pas kita kerja sambil lihat laptop gitu ya, rasanya makanannya nggak kerasa tuh guys. Gitu ya. Oke, dok, ini kita sudah nambah banyak sekali. Itu benar. Makan terus nggak kerasa kenyang rasanya. Bener. Oke, dok, ini ada pertanyaan nih dok dari saudari atau kak gitu ya, Kak Eva Tikowati. Guys, kalau mau tanya enak di kolom Q&A ya, karena kalau di kolom chat ini agak ketumbuk-tumbuk nih guys ya. Ini dia tanya, dok, berarti kalau makanan yang kita makan mudah dicerna tubuh, habis makan tubuh kita masih terasa segar dong, gitu. Yap. Jadi kita makan itu kan tubuh kita dapat energi. Yes. Mungkin kalau kita kan makanannya nggak salah, mungkin makanannya mudah dicerna atau apa, tapi kondisi kita yang tidak tiap makan, mungkin dipaksa makan atau kondisi tidak fit, mungkin lagi sakit atau tidak semalamnya kurang tidur, ya itu bisa juga mengantuk. Tapi kalau tubuh kita
fit, kondisinya normal, makanan kita mudah dicerna, harusnya habis makan segar dong. Masa masuk energi malah lemes? Ibarat mobil diisi bensin full malah melambat kan nggak mungkin. Nggak mungkin, benar. Kalau normal ya mobilnya ya, sama kayak tubuh kita kalau normal. Oh, kalau nggak normal tuh baru ngantuk gitu ya, kalau nggak normal ya. Bisa jadi. Oke. Dok, penasaran nih dok. Tadi kan dokter sempat cerita ya, bahwa kalau misalnya tubuh kita ternyata tidak mengkonsumsi vitamin atau mineral tertentu gitu ya, akhirnya kan ada sesuatu dalam tubuh kita ini kan yang kurang beres gitu ya. Kalau kita ngomong secara tadi dokter ngomong vitamin adalah tukang gitu ya. Nah, so kalau misal dok, ini ada kan saya lihat kalau fenomena sekarang apalagi anak-anak muda nih dok ya, anak-anak muda gitu ya yang milenial gitu ya, atau mungkin generasi Y gitu ya. Sekarang itu kan makan sayur ini bukan menjadi salah satu kegemaran mereka. Bahkan kalau kita lihat makanan yang sekarang di bisnis-bisnis mungkin kuliner ya, mungkin hampir jarang menyediakan sayur dok. Apalagi bahkan menu sayur juga tidak terlalu banyak. Nah, so kalau seandainya nih satu orang nih misalnya nggak pernah makan sayur atau jarang makan sayur atau makan buah selama bertahun-tahun gitu ya, and then tubuhnya dia merespon jelek, and then apa bisa dok kondisi ini diperbaikin dalam kondisi tertentu supaya dia bisa recovery, tubuhnya balik seperti normal dok? Kalau pengalaman dokter gimana dok? Tergantung, jawaban saya tergantung, bukan bisa atau tidak bisanya. Tergantung tubuhnya kekurangan saat gizi tertentu itu berapa lama. Contoh nih, hanya kekurangan vitamin B12. Biasanya pada daging ya, daging. Yes. Tapi dia ada vitamin B12. Vitamin C deh misalnya. Vitamin C ini manusia tidak bisa produksi sendiri. Beda dengan mamalia seperti peliharaan anjing misalnya. Dia bisa tubuh unik, bisa produksi sendiri. Sedangkan manusia, loh kan beda. Kita tahu kita butuh sayur apa enggak sebenarnya dari jumlah gigi, dari bentuk gigi. Kalau gigi pemakan daging, taring hampir semua taring ya. Yes. Kalau tidak percaya coba cek kucing Anda atau yang pelihara anjing, pelihara kucing, ada yang pelihara harimau, dicek aja giginya dia. Manusia, dia itu mirip giginya hewan herbivora. Paling dekat lah, kita paling dekat. Yes. Mamalia, kera atau monyet gitu ya. Giginya kan simpanse itu dok ya. Ya, atau kuda deh yang kuda masih sering lihat enggak ya? Bisa kuda ya rata lah kuda. Taring kita cuma benar. Yes. Jelaskan bahwa ya hukum alam lah. Gigi kita diciptakan bukan full untuk makan daging. Oke. Tuh, pertama. Terus insting kuku. Kuku kita kan bukan yang kena tajam tuh dok ya. Nah. Tapi kalau kukunya di ini dok apa namanya dibentuk-bentuk gitu. Di apa pedicure, manicure. Terus tancip lain ya dok gitu. Oke. Meskipun dua segala pun kukunya tetap. Oke. Terus apalagi usus pencernaan kita juga ukurannya panjang. Oke. Hewan karnivor ususnya pendek. Oke. Kalau penasaran benar yang saya ngomong, cek buku biologinya. Yes. Kalau misalnya jarang konsumsi sayuran, kemudian kita bilang tidak konsumsi sayuran, tidak ada tambahan zat gizi suplemen ya, kita bilang itu. Dalam jangka pendek, tubuh kita bisa adaptasi. Tubuh manusia itu bisa adaptasi. Tubuh manusia itu bisa adaptasi, tapi kalau jangka panjang, lama-kelamaan, pasti kalah juga nantinya. Karena kekurangan jadi tabungan di tubuh dia minta terus, dia akan cari dari luar. Kalau tidak ada, pasti ada yang dikorban. Contoh kekurangan vitamin C. Ya kita belajar dulu ya, sarapan ya. Iya, sarapan benar. Gusi gampang berdarah. Ada luka susah sembuhnya. Ya, kurang lebih seperti itu lah. Nice. Kompleks banyak, jadi tidak bisa dijelaskan satu-satu di sini, panjang nanti.
Yes, yes, yes. Teman-teman yang pengen tahu lebih jelas, guys, langsung follow Dr. Sung ya. Tanya, Dok, mau ikut komunitas, mau ikut membership, gimana caranya ya? Belajar, guys, ya. Karena percaya saya bahwa semakin kita usia, kita harus perhatikan masalah sehat ya. Karena banyak orang itu yang ngomong, saya mau jadi kaya gitu ya. Saya mau jadi kaya, saya mau jadi kaya. Usahanya gencor gitu ya. Tidur jam 3 pagi, bangun jam 6 pagi gitu ya. Tidur jam 3, bangun jam 6 ya. Nanti waktu udah tua, guys, uangnya kaya, maksudnya dikasihkan ke rumah sakit gitu ya, Dok ya. Gantiin tuh sakitnya. Jadi jangan sampai kita naik jadi pembisnis kaya, Anda sebagai profesional kaya gitu ya. Terus akhirnya waktu kaya malah sakit. Nah, ini makanya penting nih, guys, belajar gimana caranya bisa hidup sehat dengan Dr. Sung tuh ya. Teman-teman boleh kontak tuh ya Dr. Sung. Kontak kalau mau ditusuk jarum, wah di alternatif nih ya, nggak hanya minum obat, boleh. Kalau mau komunitas juga boleh ya. Ini yang perlu teman-teman pelajarin, dan buat teman-teman juga sebagai pengusaha ya, yang pengen supaya karyawannya lebih produktif ya, bukan nggak boleh makan nasi kotak atau nggak boleh makan nasi bungkus. Jadi ini bukan topiknya yang provokatif, guys, tapi Anda juga perhatiin bahwa kesehatan karyawannya teman-teman itu juga perlu diperhatikan ya. Supaya apa? Supaya kalau kesehatan karyawan teman-teman diperhatikan, perusahaannya juga akhirnya bisa lebih produktif. Gitu ya. Teman-teman yang pengen tahu soal kesehatan, guys, langsung follow Dr. Sung ya, teman-teman. Ini acara akan kita bawakan juga di YouTube ya, dan juga akan kita masukkan di podcast. Jadi teman-teman yang nonton dimanapun, guys, nanti silakan follow Dr. Sung ya, SP30 Health ya. Langsung tanya soal komunitas, tanya soal membership ya. Silakan biar belajar. Nah, sebelum kita akhirin, Dok, gitu ya, mungkin apa nih, Dok, yang perlu teman-teman gitu ya, atau mungkin kata-kata penutup akhir dari dokter untuk teman-teman audiens kita, teman-teman profesional, pengusaha gitu ya, yang mau berusaha ke depan, apa nih, Dok, kira-kira yang bisa dikasihkan kata penutup dari seorang Dr. Sung kira-kira? Oke, untuk teman-teman semua ya, saya kemarin baru dengar beberapa hari yang lalu, itu kita Indonesia mendapatkan bonus demografi. Nah, jadi khususnya Jawa Timur, karena kan dengar radio ya, khususnya di Jawa Timur itu 10 juta. Tahu kalau total seluruh Indonesia berapa ya? Dan tahun 2045 nanti kita jumlah penduduk diperkirakan sekitar 318 juta jiwa. Itu banyak loh. Pertumbuhannya puluhan juta jiwa. Nah, kalau pola makannya tidak benar, maksudnya kalau gizinya tidak cukup, kalau pola makannya tidak teratur ya, untuk generasi-generasi muda sekarang, kita kan bilangnya bonus demografi. Itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena ini kan berhubungan ya, channelnya Pak Deddy kan berhubungan dengan bisnis, ekonomi ya kan. Nah, anak-anak generasi muda kalau pola makannya tidak benar, jadi sekarang lagi heboh, saya nggak tahu kalau di kalangan Anda ya, di sini ada heboh bicarakan tentang stunting, jadi pertumbuhan yang terhambat karena gizinya. Jadi waktu lahir itu ada rentang waktu 1000 hari itu harus dipenuhi gizinya. Ada istilahnya golden age, ada masa-masa emas lah, dipenuhi gizi. Nah, ibunya, orang tuanya sebenarnya pada saat mengandung pun isi gizinya dengan baik. Kalau enggak, bukannya jadi bonus geografi, bukan jadi bonus demografi, jadi beban malahan. Kalau terhambat gitu kan. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Jadi perhatikan pola makannya, ya, bukan sekedar asal makan asal kenyang, tapi diperhatikan juga. Gitu. Oke, nice ya teman-teman ya. Ini penting. Jadi jaga badan Anda supaya sehat, karena badan yang sehat mencerminkan ya, tubuh yang kuat mencerminkan bangsa yang sehat. Gitu ya, Dok ya. Oke, nice. Thank you so much Dr. Sung. So teman-teman nanti boleh kalau misalnya mau, silakan nanti bisa langsung follow Dr. Sung. Boleh chat aja ke Dr. Sung, tapi ya nggak jaminan langsung dibalas ya, guys, karena Dr. Sung ini followernya banyak ya. Saya juga merasakan kalau misalnya banyak pertanyaan juga sudah balasnya ya. Tapi anyway, mungkin teman-teman juga bisa ngikutin YouTube-nya Dr. Sung ya, di SP30 Health, atau teman-teman juga bisa ngikutin membership-nya ya di YouTube-nya Dr. Sung. Jadi ada membership yang teman-teman bisa belajar gitu ya, secara berbayar tentunya, tapi lebih detail supaya bisa lebih mengerti soal kesehatan ya. Oke, thank you so much Dr. Sung.
untuk hari ini sharingnya yang bermanfaat luar biasa dok. Sehat itu penting dan saya ternyata ternyata saya juga banyak yang belum tahu ternyata gitu ya. Dan thank you so much buat sharingnya, semoga teman-teman diberkatin ya guys, semoga teman-teman hari ini dapat satu pencerahan juga Dr. Sung ya, yang merasa happy, yang merasa senang, tolong kasih jempol ya, kasih love ya, kasih like ya, supaya juga Dr. Sungnya tahu bahwa teman-teman happy dengan acara hari ini, dan selalu sehat juga ya buat teman-teman, selalu sehat juga buat Dr. Sung, selalu happy dok, selalu semangat dan selalu diberkatin ya. Salam buat istri ya dok, mohon maaf menyita waktunya untuk malam ini. Oke, thank you Dr. Sung. Bye-bye dokter. Dadah. Bye-bye. Bye.